Ya, ayat 12 dari surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ. Ya Bapak pemirsa, kita perhatikan ayat pembuka pada malam hari ini, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-12. Pertama kita perhatikan walaqad akhazallahu dengan walaqad. Nah, ini yang pertama diperhatikan huruf qaf. Nah, qaf ini merupakan huruf yang dikeluarkan atau disebut makharijul hurufnya di pangkal lidah. Kan dibaca walaqad. Nah, kemudian dal yang mati dipantulkan sedikit. Ini disebut qalqalah sughra. Huruf qalqalah itu ada 5 huruf ya dalam Al-Quran: qaf, ta, ba, jim, dal, atau diistilahkan dengan huruf-huruf qutubu jadin. Jadi ketika huruf tersebut mati atau sukun, maka jika di dalam kalimat atau di tengah-tengah kalimat ini disebut qalqalah sughra. Pantulnya sedikit. Berbeda ketika huruf-huruf tersebut di penghujung ayat atau di saat waqaf. Ini disebut qalqalah kubra, jadi pantulannya juga keras sedikit, lebih sedikit berbanding dengan qalqalah sughra. Jadi ini walaqad akhazallahu, ini qalqalah sughra, maka dipantulkan sedikit saja dan jangan terputus, diusahakan jangan terputus. Jangan walaqad akhaza, bersambung. Walaqad akhazallahu dengan akha. Ini ada huruf a yang pertama, kemudian kha. Jadi ini keduanya merupakan huruf halak atau huruf yang dikeluarkan di kerongkongan ya. Di alif, kha, kemudian setelahnya nanti ada khazallahu. Ini juga sama, ada 3 huruf. Ini silakan dibedakan ya. Di kerongkongan itu ditempatkan huruf sebanyak 6 dari sejumlah huruf hijaiyah. Yang pertama di ujung kerongkongan itu ditempatkan huruf alif atau hamzah dan ha, dibaca a. Kemudian akhadallahu, jadi sama ya, hu, a. Ini huruf di ujung kerongkongan atau bertepatan dengan pertemuan dengan pangkal dada ya, di pangkal dada atau penghujung kerongkongan. Jadi a atau hamzah kemudian ha. Akhazallahu. Kemudian ada di pangkal kerongkongan. Nah, dia di atas ya, pertemuan dengan pangkal lidah ada di pangkal kerongkongan. Ini juga ada huruf kha dan gha di situ ya, ada ghin kha, 2 huruf. Ini ada 1 akha. Jadi dibaca akha zallahu. Jangan dibaca aha. Nah, kalau ha ini sahabatnya nanti ain wa ba'atsna, ini di akhir ini, atau asyara. Nah, ini ain ha itu keduanya berada di tengah-tengah dari kerongkongan. Diingat dibaca ma'akum atau solihin, ini di tengah-tengah kerongkongan. Atau di ayat ini nanti ada di sekitar pertengahan qardan hasana dengan hasana. Dibedakan ya. Jadi di kerongkongan ada 6 huruf
Yang pertama hamzah ha di ujung kerongkongan, kemudian ain ha di tengah kerongkongan, kemudian yang terakhir ghin kha itu di pangkal kerongkongan. Di walaqad akhadzal, jangan aha dibaca, jangan ahadza. Biasa kita mendengarkan orang membaca akhirnya, akhirnya. Ini salah. Yang benar adalah akhirnya. Jadi akhadzallahu. Juga za diperhatikan nih huruf yang makharajul hurufnya di ujung lidah ya. Jadi bacaannya di ujung lidah benar-benar tidak tersentuh gigi ketika dibaca. Akhadza lembut ya. Akhadzallahu, ingat hu sama dengan alif, jadi a di ujung kerongkongan. Kemudian kita berikan mitsaqa, ingat mi ini ada ya mati berbaris kasrah, artinya baris kasrah itu baris di bawah ya. Jadi sa ada huruf berbaris fathah, kemudian setelahnya bertemu dengan alif. Ini keduanya disebut mad asli, maka dipanjangkan satu alif dua harakat. Mita dengan mad asli tiga kriteria. Yang pertama ya mati berbaris kasrah, yang kedua waw mati berbaris dhammah, yang ketiga ada alif setelah huruf berbaris fathah. Jadi dipanjangkan bacaannya satu alif dua harakat. Mitsaqa, ini perhatikan qa juga tadi walaqad huruf yang letaknya di pangkal lidah. Ingat betul-betul di pangkal lidah. Mitsaqa, jangan ka ya. Bedakan dengan ma'akum nanti. Dzalika. Ini huruf yang ditempatkan sedikit di depan dari pangkal lidah. Di pas di pangkal lidah itu qaf. Keluarkan sedikit di depannya ka. Wa atuz zakata, ka itu bedakan ya. Mitsaqa bani, gat ba. Ba itu juga huruf antara dua bibir. Ba dibaca ya. Bani i. Ni huruf apa ni bersama apa sukun ya atau huruf mat disebut setelahnya bertemu alif di lain kalimat. Bani itu satu kalimat. Isra'i, nah ini kalimat yang lain, maka disebut mad jaid munfasil. Nah, dipanjangkan satu alif dua harakat sampai dengan tiga alif enam harakat. Kemudian Israila, ini perhatikan ra juga ada huruf mad bertemu alif atau hamzah di dalam satu kalimat. Ini mad wajib muttasil. Muttasilnya bersambung ya, artinya ya antara huruf mad dengan alif sama-sama dalam kalimat yang sama. Angka mad wajib mutasil ini dipanjangkan tidak boleh kurang dari 6 harakat. Jadi 3 alif 6 harakat. Bedakan mad jaid ada pilihan, boleh minimal 1 alif 2 harakat, maksimal 3 alif 6 harakat. Kita perhatikan وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا. Yang berusia bergabung silakan dibuka, disimak di ayat 12 dari surah Al-Maidah. Sekali lagi ayat yang ke-12 dari surah Al-Maidah. Wa ba'atsna, ingat wa ba'a, ini ain ya. Jadi huruf tengah dari kerongkongan. Wa ba'atsna, az, jangan as, ini sa, tsa ya, sa. Wa ba'atsna, ini na mad asli, huruf berbaris fathah, na berjumpa dengan alif. Mad asli 2 harakat ya. Minhu, ini nun mati bertemu dengan ha. Ini disebut idhar halqi. Idhar halqi artinya menyaringkan atau membunyikan dengan jelas suara nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf-huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha, huruf halqi yang sudah tadi kita jelaskan. Maka nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas ya, hurufnya 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha.
huruf-huruf idhar halqi. Wa ba'atsna minhum jangan mus musnai asyara naqiba. Ingat ya mati berbaris kasrah mad asli, kemudian ba ini 2 baris ya, di waqaf menjadi 1 disebut mad iwad. Wa ba'atsna minhum ithnai asyara naqiba wa qala Allahu inni ma'akum. Wa qala, ingat qa mad asli ada alif setelah huruf qaf, kemudian inni alif bertasdid dengan nun. Ini wajibul gunnah, artinya dibaca wajib berdengung ya, dengungnya dipanjangkan 2 harakat sudah boleh ya. Ini ya mati berbaris kasrah juga mad asli. Inni ma'akum. Yang baru bergabung silakan disimak di ayat yang ke-12 dari surah Al-Maidah. La in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum. Nah, kita perhatikan para pemirsa, la in aqamtu. Ingat la in a. Nun mati bertemu dengan alif. Idhar halqi. La in a. Jadi nunnya dibunyikan dengan jelas atau dengan terang. La in aqamtum. Nah, kalau la in a idhar halqi, aqamtum idhar syafawi. Mim mati bertemu dengan ta. Aqamtumus salata. So, jangan sa. Wa aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum. Ini disebut ikhfa ya. Nun mati bertemu dengan ta. Ingat ketika ikhfa berarti nun mati disamarkan. Wa amantum. Jangan wa aman, jangan idhar ya. Wa amantum bi rusuli. Nah, mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi. Kalau mantum ikhfa ya. Tumbi ikhfa syafawi. Mim mati bertemu dengan ba. Jadi sama-sama disamarkan ya. Disamarkan suara nun mati yang pertama, kemudian yang kedua disamarkan mim mati. Wa amantum bi rusuli. Nah, ingat bi rusuli, jangan suli. Bi rusuli. Ya mati berbaris kasrah li mad asli. 2 harakat ya. Wa'azzartumuhum. Ini ingat za ya, bedakan dengan za. Tadi akhadha, ini wa'azzar. Dibacaannya agak keras sedikit. Ini bersentuhan dengan gigi, za tidak. Wa aqradtumullaha qardan hasanan ukaffiranna ankum sayi'atikum wa la udkhilannakum. Ya, kita perhatikan para pemirsa. Wa aqrartum wa nah, ini qalqalah sughra ya. Tadi qaf ta ba jim dal. Dipantulkan huruf qaf yang sukun atau qaf yang mati, tapi jangan keras. Ini qalqalah sughra. Wa
aqrabtumullaha qarda. Nah, nih perhatikan cara membaca huruf dha. Huruf dha di huruf di tepi lidah ya. Tepi lidah boleh kiri boleh kanan, ketika dibaca ditekan menyentuh gigi geraham. Ingat, tepi lidah bukan di ujung tetapi di pertengahan sampai ke pangkal lidah. Wa aqrabtum tadi qarda. Ini qarda, jangan qarda. Nah, itu jangan di ujung lidah. Qarda. Wa aqrabtumullahu qardan hasana. Qardan ha. Tanwin bertemu dengan ha. Ini hukumnya idhar. Idhar halqi. Nalla qardan hasanan la'u. Nalla. Tanwin bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Ingat, idgham bila gunnah ketika tanwin dan nun mati bertemu dengan huruf lam atau ra, bacaannya tidak berdengung. Beda dengan idgham bi gunnah, itu hurufnya ya, waw, mim, nun. Jadi bacaannya berdengung bi gunnah. Kalau ini bila dengan tidak gunnah berdengung. Hasanan la ukaffiranna ranna. Ra bertasydid dengan nun wajibul gunnah. Bacaannya berdengung. Kemudian angkum ikhfa. Nun mati bertemu dengan ka. Angkum sayyiatikum. Wa aqrabtumullaha qardan hasanan la ukaffiranna ankum sayyiatikum. Ya, kita lanjutkan, sudah hampir di penghujung ayat 12 dari surah Al-Maidah. Yang baru saja bergabung silakan disimak. Ayat 12 dari surah Al-Maidah sudah sampai di hampir di penghujung ayat. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Perhatikan, wala udkhilannakum ud. Nah, qalqalah sughra. Pantulkan huruf dal yang sukun atau mati. Wala udkhilannakum. Lanna wajibul gunnah. Lam bertasydid dengan nun. Ingat, wajibul gunnah itu dua ya. Tasydid nun, tasydid mim. Mimma misalnya, atau summa, inna, minan nasi. Nah, semua yang bertasydid nun, bertasydid mim berdengung atau wajibul gunnah. Jalla, ini juga sama ya. Jalla berdengung, wajibul gunnah. Jallatin tajri min tahtiha al-anhar. Perhatikan pertama, jannatin ta. Tanwin bertemu dengan ta ikhfa. Kenapa disebut ikhfa? Karena demikian ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf dari yang jumlahnya 15. Tadi ada angkum, ya, kemudian dan lain-lain. Jumlah hurufnya 15. Ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, ka. Jadi ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satunya, maka disamarkan bacaan nun mati atau tanwin. Disebut dalam istilah Arabnya ikhfa. Jannatin tajri. Nah, ini tajri juga qalqalah sughra. Ri satu alif dua harakat man asli ya mati berbaris kasrah. Min tahti juga ikhfa minta. Ingat tahti ini ha ya. Tahti ha. Tahti hal anha. Jadi bedakan antara membaca ha dengan ha. Ha, ha. Jadi satu di tengah kerongkongan ha, yang satunya lagi di ujung kerongkongan ha.
anha, a juga di ujung kerongkongan. Min tahtihal anhar, anha idhar, nun mati bertemu dengan ha. Ya, penghujung ayat dari Al-Maidah ayat yang ke-12. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Perhatikan, faman kafara, mangka mati bertemu dengan ka, ikfa. Ba'da dzalika, ba'da ya, jangan ba. Ba'da dzalika minkum. Nah, minkum juga ikfa, mati bertemu dengan ka. Faqad dhalla, qad dha. Ini qad qalqalah surah. Dhalla, ingat baca dhalla. Sawa'as sabil, wa'a, huruf mad bertemu hamzah atau alif di dalam satu kalimat, panjangkan 6 harakat, disebut mad wajib muttasil. Sawa'as sabil. Faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil.